Halo anak-anak, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin seluruh pendengaran firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan hari ini berikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Hari ini kami memohon kiranya berkat firman-Mu tidak lalu daripada kami. Kami mohon kiranya Tuhan berikan kami konsentrasi ketika mendengar dan juga terlebih lagi memberikan pengertian kepada kami. Supaya setiap firman yang masuk ke dalam telinga kami boleh sampai kepada hati kami dan boleh mengubah hidup kami. Kami mohon ya Tuhan dan kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak pernah tidak mendengar kalimat-kalimat seperti ini yang biasanya juga seringkali diucapkan oleh atau diomongkan oleh banyak orang. Misalnya seperti ini. Tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Nah, anak-anak pernah dengar tidak? Atau mungkin ada juga orang-orang yang bilang, namanya juga manusia, ya pantaslah, wajarlah, pasti manusia bisa lah berbuat salah. Lagian di dunia ini tidak ada yang sempurna, ya kan? Anak-anak pernah dengar tidak kalimat-kalimat seperti ini? Ya, dan memang betul keadaannya seperti itu. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena Alkitab sendiri sudah mengatakannya. Alkitab di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23. Kita sama-sama buka ya Alkitab kita. Kita baca sama-sama kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23. Semua sudah temukan ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ibu bacakan sekali lagi ya. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Alkitab di sini mengatakan apa? Bahwa semua orang telah berbuat dosa. Artinya, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang tidak berdosa. Semua orang, baik anak-anak ataupun ibu, bahkan anak bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya sendiri, dia juga adalah manusia berdosa. Dia sudah jatuh ke dalam dosa. Lah, kok bisa? Masih bayi di dalam kandungan tapi juga sudah menjadi manusia berdosa. Nah, untuk hal ini anak-anak bisa pelajari lebih dalam lagi, lebih detail, lebih lanjut di video lainnya yang berjudul Dosa Asal. Sekarang kita lanjut pembahasan hari ini ya. Jadi, bagaimana? Siapa yang berdosa? Siapa orang-orang yang berdosa? Apakah mungkin mereka yang ada di penjara sekarang ini? Mereka yang karena berbuat, ada yang membunuh, ada yang mencuri, lalu dia masuk penjara. Apakah mereka saja yang adalah manusia berdosa? Tidak. Atau buronan-buronan tuh yang belum masuk penjara tapi lagi dikejar-kejar polisi. Karena korupsi lah, cuci uang lah dan sebagainya. Apakah buronan-buronan itu saja yang adalah manusia berdosa? Tidak. Atau mungkin, tuh teman-teman kita tuh. Teman-teman kita yang di sekolah yang nakal, yang suka cari gara-gara, yang suka cari masalah sama guru, yang paling sering dihukum di sekolah. Mereka sajakah yang adalah manusia berdosa? Tidak. Alkitab sudah jelas sekali mengatakannya bahwa semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Mau anak-anak, ibu, atau guru kita, orang tua kita, presiden sekalipun,
orang yang paling hebat di seluruh dunia ini sekalipun, mereka sudah berdosa. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang kaya, mau yang miskin, semua manusia, Alkitab katakan, sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Kalau begitu, apa maksudnya telah berbuat dosa? Di Alkitab mengatakan semua orang loh telah berbuat dosa. Maksudnya apa? Kita yang telah berbuat dosa. Apa itu dosa? Nah, ibu mau tanya, anak-anak tahu tidak permainan yang namanya dart game atau lempar sasaran? Mungkin biasanya anak-anak laki-laki ya yang sering kali memainkan lempar sasaran ini. Tapi mungkin juga sebagian besar dari kita juga sudah tahu apa permainan ini. Bentuknya seperti apa, gimana cara mainnya. Ya, seperti gambar yang ada di samping ibu ini. Anak-anak bisa lihat ya, ada papan lempar sasaran. Lalu di papan lempar sasaran itu di tengah-tengah anak-anak bisa lihat ada satu titik, satu bulat yang berwarna merah. Jadi mainnya seperti apa? Jadi kita itu ya waktu mau melemparkan anak panah, sasaran kita adalah harus kena titik yang di tengah itu, yang warna merah itu. Waktu kita lempar anak panah, lalu anak panahnya tepat persis kena titik yang di tengah-tengah yang warna merah itu, artinya kita tepat sasaran, kita berhasil di dalam permainan ini. Tapi, kalau waktu kita lempar anak panah itu, dan anak panahnya tidak kena persis, tidak tepat persis kena titik yang di tengah yang warna merah itu, dia geser ke atas dikit, dia geser ke kanan dikit, atau ke kiri dikit, ke bawah dikit, dia pokoknya meleset dari titik yang di tengah itu, artinya sudah tidak tepat sasaran. Artinya kita sudah gagal di dalam permainan ini. Nah, inilah sebenarnya arti yang paling sederhana dari dosa, yaitu meleset dari sasaran. Seperti anak panah tadi, mestinya kena titik di tengah yang warna merah itu, tapi dia meleset, entah meleset ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dia berarti sudah tidak tepat sasaran. Hidup kita juga begitu. Hidup yang berdosa adalah meleset dari sasaran, dan sasarannya adalah hukum Allah, perintah Allah. Semua yang Allah perintahkan, yang Allah inginkan, yang untuk kita lakukan. Waktu hidup kita tidak tepat, tidak persis, tidak sama seperti yang Tuhan inginkan. Tidak sama seperti hukum Tuhan, tidak sama seperti seluruh perintah Tuhan. Artinya kita sudah jatuh ke dalam dosa. Ibu ambil contoh lagi ya, supaya mungkin bisa lebih jelas sedikit. Misalnya nih, kita mau ujian matematika. Soal yang paling gampang deh, pertanyaannya. 2 tambah 2 berapa ayo? 2 tambah 2 berapa ayo? Terus kita jawab 3,9999999. Benar nggak jawabannya? Salah kan? Jawaban yang benar berapa? Jawaban yang benar adalah yang tepat berapa? 4. Tapi Bu, ini cuma beda 0,00001 loh. Jawabannya 4, kita jawabnya 3,99999. Bedanya tuh sedikit sekali. Kalau memang bedanya sedikit, apakah artinya jawaban kita itu benar? Tidak kan? Jawaban kita tetap saja tidak tepat kan? Ya begitu juga dengan hidup kita. Waktu hidup kita meleset cuma sedikit saja dari hukum Allah, tidak tepat, tidak persis sama sedikit saja dari segala yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan inginkan, itu artinya kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita sudah berdosa. Makanya Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Nah anak-anak, apa maksudnya meleset dari hukum Allah? Apa maksudnya? Tadi kan kita katakan, dosa adalah meleset dari sasaran, meleset dari hukum Allah, perintah Allah.
Apa maksudnya hidup kita yang meleset dari hukum Allah? Tidak tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti apakah itu? Nah, waktu Allah menciptakan seluruh dunia ini, Allah sudah menetapkan semuanya. Menetapkan apa? Allah sudah menciptakan begitu baik bagaimana dunia ini berjalan, lalu segala tujuan dari seluruh ciptaan yang ada, semuanya sudah Allah tentukan. Termasuk manusia. Allah perintahkan manusia untuk apa? Beranak cucu. Penuhi bumi, bertambah banyaklah. Lalu Allah juga perintahkan untuk mengusahakan, mengembangkan, memelihara seluruh ciptaan yang ada. Dan pada saat itu Adam dan Hawa, manusia pertama yang Allah ciptakan, mereka taat kepada perintah Allah. Sampai suatu hari mereka memilih untuk tidak taat lagi kepada Allah. Allah perintahkan, jangan kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi yang terjadi adalah Adam dan Hawa, mereka justru memakan buah itu. Allah perintahkan apa? Jangan makan. Tetapi mereka justru memakannya. Mereka sudah meleset dari hukum Allah. Adam dan Hawa sudah meleset dari perintah Allah. Mereka sudah tidak tepat, tidak persis, tidak sama, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Mereka artinya sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka sudah berdosa. Begitu juga dengan kita. Kita juga seperti Adam dan Hawa. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Banyak sekali larangan Allah yang kita langgar. Allah perintahkan jangan lakukan ini, kita sengaja lakukan ini. Allah perintahkan jangan lakukan itu, kita sengaja memilih untuk melakukan hal itu. Allah perintahkan jangan mengucapkan saksi dusta, tapi kita justru seringkali mengucapkan saksi dusta. Kita justru malah berbohong, mengucapkan ketidakbenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja, siapa di sini yang suka gosip? Ya, waktu kita kumpul nih sama teman-teman nih rame-rame, paling seru tuh kalau kita udah kumpul sama teman-teman, kita kan pasti ngobrol ya. Apa yang kita obrolkan? Kita pasti suka ngomongin orang. Kalau udah ngomongin orang, kita seneng tuh. Pasti seru tuh kalau ngomongin orang tentang yang jelek-jelek. Padahal belum tentu apa yang kita katakan itu benar. Kita tidak tahu loh, waktu kita ngomongin orang itu hal yang jelek-jelek, kita tidak tahu sebenarnya betul tidak orang itu benar-benar seperti itu. Atau bahkan kita udah tahu sebenarnya orang itu tidak seperti apa yang kita katakan. Tapi kita sengaja, kita justru mengatakan hal yang tidak benar dan menyebarkan hal yang tidak benar tentang orang itu kepada orang-orang lainnya. Di situ kita sudah melanggar perintah Allah. Hidup kita sudah meleset dari hukum Allah. Sudah bergeser dari perintah Allah. Hidup kita sudah tidak tepat, tidak persis sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita sudah berdosa. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Gak cuma itu saja anak-anak. Tidak hanya kita seringkali melakukan apa yang Allah larang, tetapi kita juga suka sekali tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau tadi meleset dari hukum Allah, salah satunya contohnya adalah kita seringkali melakukan apa yang Tuhan larang. Kali ini tidak cuma sekadar itu saja. Kita juga tidak suka melakukan, kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Sudah berapa banyak perintah Allah yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita tahu, tetapi kita sengaja tidak melakukannya. Anak-anak, Allah perintahkan apa? Misalnya, Allah perintahkan untuk kita mengasihi sesama kita. Tetapi yang kita lakukan apa? Kita tidak mengasihi sesama kita. Mungkin kita malah lebih sering menyakiti orang-orang di sekitar kita. Kita sering menyakiti hati orang tua kita, menyakiti teman kita,
kita suka menghina orang lain, kita tidak mau menolong orang lain, padahal orang itu sungguh-sungguh membutuhkan bantuan kita. Mereka layak mendapatkan bantuan kita dan kita memang bisa bantu. Tetapi kita memilih untuk tidak membantu karena kita takut repot. Di sini kita sudah melanggar perintah Allah. Allah perintahkan kita harus mengasihi sesama. Tetapi yang kita lakukan adalah kita tidak mengasihi sesama kita. Kita malah menyakiti sesama kita. Kita tidak peduli dengan sesama kita. Allah juga perintahkan kita untuk belajar firman Tuhan baik-baik, bukan? Tuhan sangat menginginkan kita itu merenungkan firman Tuhan, memikirkan apa yang Tuhan katakan, meneliti apa yang Tuhan sudah firmankan di dalam Alkitab. Tapi ada berapa banyak di antara kita yang betul-betul taat menjalankan perintah Tuhan ini? Ada berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan baik? Baca Alkitab, dibaca baik-baik, direnungkan, dipikirkan. Tuhan sebenarnya menginginkan kita hidup seperti apa? Apa maksudnya firman Tuhan yang kita baca waktu itu? Berapa banyak orang yang mengerjakan hal ini? Malah mungkin kita lebih sering apa? Waktu baca Alkitab, ya kita baca sih. Kita baca misalnya hari ini ya. Kita baca satu pasal. Baca nih pasal, ayatnya juga banyak. Kita baca satu persatu, tetapi kita tidak mengerti apa yang kita baca. Kita tidak mengerti bukan karena kita sudah pikir dulu, aduh ini apa ya maksud Tuhan, kok masih tidak mengerti. Tidak, kita bahkan tidak memikirkannya sedikit pun. Kita cuma baca, asal lewat saja. Kita tidak tahu apa yang kita baca bahkan. Waktu kita baca kalimat kedua, kalimat pertama kita sudah lupa kita baca apa. Atau bahkan waktu kita baca baru kalimat pertama kita sudah ketiduran. Anak-anak, berapa seringnya kita akhirnya mengerjakan hal ini. Waktu baca firman Tuhan, kita bukan sungguh-sungguh membacanya, kita sungguh-sungguh tidak membacanya dengan baik. Waktu kita mendengarkan khotbah, itu juga merupakan salah satu cara yang Tuhan berikan untuk kita belajar firman Tuhan dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Waktu kita dengar khotbah, kita lihat Bapak Pendetanya sedang berkhotbah. Tapi apa yang difirmankan? Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kita tidak menangkap, kita tidak mendengar sungguh-sungguh apa yang difirmankan oleh pendeta. Kita bahkan tidak peduli apa yang sedang difirmankan di atas mimbar. Kita malah pikirannya melayang-layang. Waktu dengar pendeta khotbah, kita mikir, aduh nanti siang mau makan apa ya? Atau kita waktu dengar khotbah, kita bengong. Kita memikirkan film yang semalam kita tonton. Atau saking sudah bosannya waktu kita dengar khotbah kita malah tidur. Atau kita malah ganggu orang-orang di sekitar kita. Teman-teman kita yang lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita ganggu mereka karena kita bosan. Ini artinya kita sudah tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Hidup kita sudah meleset dari hukum Allah, meleset dari perintah Allah, meleset tidak tepat, tidak sesuai seperti dengan apa yang Allah perintahkan. Itu artinya kita sudah berdosa, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi apa maksudnya hidup kita yang meleset dari hukum Allah? Artinya kita tidak hanya sudah melakukan apa yang Tuhan larang, tetapi kita juga tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Maka hidup kita sudah meleset dari hukum Allah. Kita sudah berdosa. Dan anak-anak sadar atau tidak bahwa semua dosa itu sama seriusnya di hadapan Allah. Tidak ada itu dosa besar, dosa kecil. Semua dosa itu sama seriusnya di hadapan Allah.
Mungkin kita pikir menyontek dan membunuh itu ya jelas saja. Yang membunuh lebih serius lah Bu. Menyontek ya menyontek. Kalau membunuh nyawa orang melayang loh Bu. Orangnya mati loh Bu. Kalau menyontek kan ya tidak ada yang kehilangan nyawa. Kalau membunuh nih kita orangnya mati. Jelas-jelas membunuh lebih serius lah Bu. Tidak. Di hadapan Allah semua dosa baik kita membunuh ataupun menyontek semuanya sama seriusnya di hadapan Allah. Karena setiap perbuatan dosa kita artinya adalah kita sedang melawan Allah. Nah, Ibu kasih contoh misalnya. Di dalam rumah kita deh misalnya. Orang tua kita kasih aturan. Kita tidak boleh pulang lebih dari jam 9 malam. Kita boleh keluar-keluar pergi sama teman-teman. Tapi pulangnya jangan lebih dari jam 9 malam. Lalu kita sengaja kita pulang lebih dari jam 9 malam. Kita pulang jam 10 malam baru tiba di rumah. Lalu apa yang terjadi? Ya marahlah orang tua kita. Orang tua kita kenapa marah? Karena mereka yang bikin aturan itu. Dan kita sengaja melanggar aturan itu. Artinya kita sedang melawan orang tua kita. Kita sedang memberontak kepada orang tua kita. Kita tidak mau taat kepada orang tua kita. Begitu juga dengan seluruh hidup kita. Waktu kita melakukan dosa, waktu kita berdosa, baik kita menyontek, kita membunuh, kita tidak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak mengasihi sesama kita, dan masih banyak perbuatan dosa lainnya. Itu artinya kita sedang melawan Allah yang sang pembuat hukum itu sendiri. Waktu hidup kita meleset dari hukum Allah, hidup kita tidak persis, tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, artinya kita sedang melawan Allah. Kita sedang melawan diri Allah sendiri. Dan Alkitab mengatakan apa? Upah dosa adalah maut. Semua orang telah berdosa dan semua orang mendapatkan hukuman kematian yang kekal, kematian yang selama-lamanya. Baik dia melakukan dosa menyontek, dia layak mendapatkan kematian kekal. Baik dia membunuh, dia tidak mengasihi sesama, dia tidak belajar firman Tuhan baik-baik, semua perbuatan kita adalah layak mendapatkan hukuman kematian kekal karena perbuatan dosa kita. Karena kita berdosa artinya kita melawan diri Allah sendiri. Tetapi anak-anak, kehidupan kita yang berdosa ini tidak berhenti sampai di sini. Alkitab mengatakan kepada kita, Allah yang adil, Dia memberikan hukuman kepada mereka yang melawan Dia. Tetapi Allah juga adalah kasih. Allah begitu penuh dengan belas kasihan kepada manusia yang berdosa. Walaupun kita sudah melawan Allah, tetapi Allah yang penuh belas kasihan itu, Dia mau menolong kita yang berdosa. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia datang untuk mati bagi kita. Dia bangkit dan Dia menebus segala dosa kita. Sehingga kita boleh lepas dari hukuman kematian yang kekal itu. Tapi hari ini anak-anak harus ingat, apa itu dosa? Dosa berarti kita sudah meleset dari hukum Allah. Kita sudah tidak tepat seperti apa yang Allah firmankan, apa yang Allah inginkan. Maka kita berdosa. Dan berdosa tidak hanya sekedar melanggar hukum Allah saja. Berdosa artinya kita melawan Allah sendiri, sang pemberi hukum itu sendiri yang menciptakan seluruh ciptaan ini. Maka segala yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, semuanya itu
semua dosa kita itu sama seriusnya di hadapan Allah dan layak mendapatkan hukuman kematian yang kekal. Dan waktu kita ditebus, kita semua di sini yang sudah ditebus oleh Allah, hati kita kemudian diubahkan oleh Allah. Hidup kita yang dulunya suka melawan Allah, kita sekarang menjadi sadar dan kita tidak mau lagi melawan Allah. Dulu kita mungkin suka bohong, dulu kita tidak suka belajar firman Tuhan, dulu kita tidak suka mengasihi sesama kita, dan masih banyak perbuatan dosa lainnya. Sekarang ketika hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita menjadi sadar bahwa sudah begitu berdosanya kita, dan kita sekarang tidak mau lagi berbuat dosa. Kita tidak mau lagi melawan Allah. Kita mau lebih taat kepada Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita kembali diingatkan sekali lagi apa itu dosa. Dan kita boleh semakin peka terhadap dosa kita sendiri. Sehingga hidup kita tidak lagi mau melawan Allah, tetapi kita mau terus belajar bagaimana taat kepada Allah. Hidup kita mau terus seperti semakin tepat seperti dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari anak-anak, kita menutup firman hari ini, kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan apa itu artinya dosa. Mungkin dulu kami pernah dengar apa itu artinya dosa. Tetapi Tuhan, hari ini kami sekali lagi ditegur oleh Tuhan melalui firman Tuhan bahwa hidup kami sudah sebegitu berdosanya di hadapan Tuhan. Kami kurang serius menghadapi segala dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni kami dan kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup semakin taat kepada Tuhan. Tidak lagi senang hidup melawan Tuhan, tetapi kami mau belajar bagaimana hidup terus-menerus semakin tepat, semakin sesuai seperti dengan apa yang Tuhan inginkan. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita selesai pada hari ini, Ibu ingin memberikan kita semua beberapa pertanyaan. 2 pertanyaan saja. Nanti anak-anak setelah selesai menonton video ini, kalian semua bisa menjawab pertanyaan ini. Dan Ibu harap melalui 2 pertanyaan ini, kita semua boleh kembali merenungkan kembali, memikirkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Oke, sekarang anak-anak catat baik-baik ya pertanyaannya. Ada 2 pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, coba anak-anak jelaskan maksud dari dosa meleset dari sasaran atau meleset dari hukum Allah. Dan berikan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, mengapa semua dosa sama seriusnya di hadapan Allah? Anak-anak jelaskan dan berikan contoh ya. Oke, hari ini kita selesai sampai di sini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua.